Sekarang contohnya gini Mbak ya. Maaf ya Mbak ya, kayak kemarin ini kan yang luar biasa biadabnya. Iya. Ada Injil, ini kan kitab sucinya saudara kita yang Kristiani ya Mbak, Iya, Nasrani. Iya. Dia kentuti. Loh, kamu seperti ini bilang sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran. Kalau kamu boleh nganggap Injil ini kitab suci, terserah kamu. Kalau aku anggap ini kan kitab fiksi, kitab palsu, saya anggap ini novel. Ya biadab kamu. Bagi kamu mungkin itu bukan kitab suci karena kamu bukan beragama di situ. Tapi bagi saudara-saudara kamu, apa mereka nggak merasa kamu sakiti? Apa mereka nggak tersinggung kamu katain yang kayak begitu kitab sucinya kamu kentuti? Tak pikir kamu ini sudah bukan bangsa manusia. Mungkin ragamu tok yang manusia. Ya ini loh Mbak. Ini loh yang dulu sama Mbak Ageng tak kasih tahu, ini loh Mbak yang disebut dengan wisi ekolo itu loh Mbak. Iya, bukan betul, mindset betul. ini Mbak, ini wisi ekolo. Wisi ekolo. Dengan berpedoman 3 ayat, sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran, kamu pikir ini bener gitu loh Mbak. Padahal ini loh kesesatan yang kamu jalankan gitu loh Mbak. Tapi Iya. Mbak Ageng anggap itu bener. Ya ini wisi ekolo Mbak. Kamu disuruh menganggap sesuatu yang tidak benar itu menjadi satu kebenaran. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, bahagia untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, masih di kantor, tempat mencari inspirasi bersama narasumber kita yang terkasih dan yang terbeken. Beliaunya adalah Pak D. Agus. Ya, kita samperin suasana yang lagi mendung menggelayut. Surabaya mendung, sayup-sayup, awannya, udaranya seger banget ya. Kita lanjutkan diskusi lagi dengan narasumber kita yang terkasih Pak D. Agus ya. Pak D, Ya. ini saya Pak D. Agus juga nanti pernah lihat enggak yang di kontennya yang waktu saya minta tolong Pak D. Agus untuk memberikan masalah Cak Nun di mata Pak D. Agus itu kan banyak. Kenapa Mbak? Sekali yang ngomongnya itu memberi komentar itu ya, itu kok harusnya kita harus selaras dengan cara berpikir, dengan tahu saya itu Mbak. Tahu. Iya, lupa ya itu loh. Tahu, iya. Iya, Mbak iya. Ageng tanya itu. Ya, Iya, sebenarnya iya. saya juga mau ngomong sama Mbak Ageng. Iya. Jadi Gimana? gini Mbak, kalau saya hitung ya Mbak ya, waktu Iya. kita bikin tema apa itu? Cak Nun di mata Nun Pak D. di Agus. mata Pak D. Agus Iya. itu ya. Iya, Itu iya. kalau saya hitung sekitar ada 16-an anak gitu. Mbak. Iya, Kalau iya. saya bilang itu bukan orang dewasa, mungkin masih anak-anak remaja ya Mbak ya. Iya. Iya. Itu yang ngomong masalah sudut pandang, cara berpikir dan apa itu namanya? Penafsiran yang Iya, berbeda. tafsir itu loh katanya. Iya. Kenapa Mbak? Iya. Kenapa Mbak? Itu kalau menurut Pak D. Agus itu gimana itu Pak D? Oh itu ya? Iya. Oke. Saya jelaskan ya Mbak ya. Iya. Salam rahayu, Rahayu. salam kenyataan dan salam kasunyatan. Rahayu. Jadi gini Mbak ya, sebenarnya ya Mbak Ageng dulu kan pernah saya kasih tahu. Iya. Aturan itu kan ada masanya ya Mbak. Saya Iya. buka dulu ke situ ya Mbak. Iya. Sekarang ini kan zaman Antoro Bogo ya Mbak ya. Antoro Bogo itu zaman materialistik, zamannya orang itu dunyo-dunyoan gitu Mbak ya. Iya. Banyak-banyakan harta benda. Kalau dulu itu zaman Antoro Yono, zamannya spiritualistik, zamannya orang itu ilmuwan. Iya. Sebenarnya kalimat itu dari zaman Antoro Yono sudah ada Mbak, cuma bahasanya lain. Kalau zaman Antoro Bogo ini kan bahasanya gini Mbak, sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang
beda. Iya. Nah, di zaman Antoroyono dulu itu gini, Iya. Mbak. Iya. Monggo. Kalau di zaman Antoroyono dulu itu gini, iya. Iya. Sisiping Kawero, sisipe Pangroso karo sisiping Poncondriyo. Poncondriyo. Itu sama sebenarnya. Iya, Tapi iya. kalau anak-anak tak wejang itu tadi, Mbak, sisiping Kawero, sisipe Pangroso karo sisipe Poncondriyo, kayaknya kejeron, Mbak. Iya. Belum Iya. nyampe lah. Belum nyampe, itu Iya, kan iya. kitab kuno. Mungkin Iya. nanti ada waktunya ya, Mbak. Saya kasih aja ulasan itu tadi, Iya. bahasanya anak-anak yang sekarang. Jadi gini, Mbak ya, sebenarnya sudut pandang cara berpikir dan penafsiran yang berbeda itu sah, Mbak. Halal. Nggak Iya, mungkin lah, iya. Mbak, orang itu punya sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang sama. Nggak mungkin. Kalau semuanya sama, sudut pandang, cara berpikir dan penafsirannya sama, ya nggak ada reformasi, Mbak. Nggak ada revolusi. Iya. Ya nggak ada drama Korea, nggak ada. Loh, ya Iya. gimana wong semuanya sama? Iya. Jadi ketidaksamaan itu memang satu keniscayaan dan itu halal gitu loh, Mbak. Iya. Loh, tapi kenapa kok jadi masalah? Lah ini loh, Mbak ya. Gini, Mbak. Kamu nggak apa-apa punya sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran tentang sesuatu, entah itu bangsa, kaum, suku maupun orang secara personality. Yang berbeda nggak masalah, Mbak. Tapi perbedaan itu jangan sampai menimbulkan yang namanya fitnah. Gitu loh, Mbak. Iya. Jangan sampai sudut pandangmu ini, cara berpikirmu dan penafsiranmu ini menimbulkan fitnah. Gitu loh, Mbak. Iya. Terus menimbulkan huru-hara atau menimbulkan petaka. Lah ini nggak bisa dibenarkan, Mbak. Iya. Semua orang tahu itu. Saya ambil satu contoh saya sendiri aja, Mbak. Saya akan tetap menghargai sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran kalian yang berbeda. Selama sudut pandang, cara berpikir dan juga penafsiran hidup kamu itu tadi tidak membuat satu masalah. Saya hargai. Contohnya ya, Mbak ya. Contohnya. Mbak kan tahu toh saya ini orang PSHT. PSHT itu kan pusatnya Madiun. Iya. Saya kalau ngajak anak istri saya ke Madiun, Mbak ya, naik mobil gitu ya, Mbak ya. Saya selalu bilang sama istri saya, Bapak ini paling suka sama Madiun. Kenapa, Pak? Ini loh kota pendekar. Nah, di sini tuh banyak, Nak. Ya, anak saya Vino sama Reno itu banyak di sini, Nak. Ada PSHT, ada PSHW, ada Kerasakti, banyak sekali. Ada Pilang Bango, banyak sekali. Loh, tapi anak saya bilangnya apa? Kalau saya kok bilangnya Madiun itu kota brem ya, Pak. Lah, ya kan? Iya. Istri saya beda lagi, Mbak. Istri saya tuh setiap kali kami masuk di pintu gerbang ini tadi, Iya. Gapuro selamat Kota datang di Madiun, Madiun. iya. Istri saya malah selalu bilang gini, Assalamualaikum kota pecel. Loh, nggak masalah. Saya ngomong begini, saya Iya. anak saya dan istri saya, Mbak ya. Iya. Ngomong kayak begini di tengah-tengahnya orang satu Madiun, mereka semuanya nggak bakalan marah, Mbak. Mereka Iya. semuanya pasti seneng. Iya. Iya, toh? Betul Pak De. Kenapa yang saya sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran saya tentang kota Madiun, anak saya dan istri saya nggak menimbulkan satu masalah, Iya. nggak ada fitnah, gitu loh, nggak, ya toh, nggak ada Iya. masalah, Mbak, gitu. Tapi kalau sudut pandangnya kalian, cara berpikir dan penafsiran kalian ini tadi sudah menimbulkan satu masalah, ya, contohnya apa, Mbak? Ada kepala negara kamu samakan dengan Fir'aun. Ada orang kaya kamu samakan dengan Korun. Nanti ada kepolisian kamu samakan dengan Togut. Istana negara kamu bilang istana Dajjal. Nanti ada orang kamu bilang sama dengan Sengkuni. Ya pasti menimbulkan masalah toh, Mbak. Iya, betul. Lu bener toh. Sekarang Iya. siapa orang yang mau dibilang Sengkuni? Iya. Nah, istri saya kamu samakan dengan istrinya Abu Lahab yang tukang fitnah itu. Pernah kan, Mbak, baca surat Al-Lahab itu? Iya. Istrinya Abu Lahab itu kan orangnya suka bawa kayu bakar. Iya. Kalau orang zaman sekarang itu sama orang ini kesana kemari senengannya sumet-sumet. Senengannya ngobong-ngobongi wong gitu loh, Pak. Iya. Nah, kalau kamu seperti itu, sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran kamu, ya jangan marah. Kalau sampai ada yang mereaksi perbuatan dan omongan kamu, iya toh? Iya. Kayak polisi kamu togut-togutkan, masih untung kamu diborgol, nggak ditembak kepalamu. Iya, Mbak. Iya. Loh iya, bener. Iya. Nah ini loh, Mbak, nggak bisa kamu sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran itu kamu letakkan semau-maumu begitu.
Ya itu tadi. Ya ini anak 16 ini saya takutnya sudah terpapar virus yang enggak ini, Pak. Iya, Seolah omongannya itu kan persis kayak orang sebelah, Mbak. Iya toh? iya, iya. Sudut pandang, cara berpikir dan penafsirannya, iya kan? Iya, Orang iya. dia kafir-kafirkan, orang dibid'ah-bid'ahkan, orang dineraka-nerakakan. Nanti kalau sudah direaksi, jadi rame, mereka bilangnya, tolong dong hargai sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran kami. Lah kalau kamu ngomong begitu di depanku, ya mohon maaf, Mbak ya. Tak pakai drama. Langsung saya bilang gini, matamu, tak bilang begitu. Drama ya, Mbak ya. Iya, Loh, kamu betul. ngomong begitu, aku Iya. kamu katakan, aku kamu kafir-kafirkan, aku kamu sesat-sesatkan, terus aku kamu suruh menghargai sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran kamu. Loh, kamu ini nalarmu ini waras atau otakmu sudah hilang? Kamu berbuat kayak begitu kok orang disuruh menghargai? Iya, Loh, iya. kamu ini sekolah di mana? Itu loh, kok ngomongmu kayak begitu? Ada presiden disamakan sama Fir'aun, ada menteri disamakan sama Haman, ada konglomerat disamakan sama Korun, terus kamu bilang tolong dihargai sudut pandang, cara berpikir dan penafsirannya beliau. Waduh, kamu ini kayaknya sekolahnya di pondoknya ini paling apa, Benteng Akiko yang di Jember itu paling. Iya, ngomong-ngomong ngawur kayak orang itu akhirnya ngomong-ngomong gitu loh. Iya toh, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak, monggo. Orang namanya orang. Jangankan kalian sama kita satu masyarakat atau rakyat Indonesia. Lah wong saya sama istri saya aja loh, Mbak. Sama anak saya masalah Kota Madiun aja. Betul, Mbak? Iya, betul. Sudah punya sudut pandang, cara berpikir Ya, dan berbeda. penafsiran yang berbeda kok. Iya toh? Iya, iya. Tapi siapa yang mau marah, Mbak? Dengan sudut pandang saya, cara berpikir anak saya dan penafsiran istri saya tentang Kota Madiun tadi. Wong itu bukan omongan jelek kok. Betul kan, Mbak? Iya, betul. Saya yakin beliau semua saudara saya yang tinggal di Kota Madiun akan tertawa, tersenyum, mungkin juga bertepuk tangan mendengarkan sudut pandang, cara berpikir Iya, dan penafsiran karena saya, anak juga saya. Loh iya dong. Sebagai kota pendekarnya juga mereka iya. bangga. Ternyata kota saya itu dikenal sebagai ini ya, kota pendekar, kota pecel, kota brem. Loh itu. Iya, betul sekali. Loh, istri saya itu bilang, Mbak ya, sudah selama kamu tinggal di Pulau Jawa, dari mulai Banyuwangi sampai Merak, Mbak, yang namanya pecel itu nggak akan ada yang seenak kok pecel Madiun. Loh monggo lah, Mbak, istri saya ngomong begitu. Memang dianya suka sama pecel Madiun. Iya, iya, iya. Anak saya kalau ke sana mesti minta oleh-oleh brem. Iya. Lah saya ke sana kan datangi saudara-saudara saya, Mbak. Iya. PSAT memang pusatnya di Madiun. Iya, 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 Pak. Iya, toh? Betul. Saya sama anak istri saya punya sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang berbeda, tapi nggak akan bermasalah. Iya. Karena itu baik, gitu loh. Iya, iya. Lah sudut pandang kamu, cara berpikir dan penafsiranmu kayak iblis gitu gimana? Orang nggak marah? Hah? Ya jelas marah loh, orang kamu Iya. kata-katain yang enggak gitu. Ya memang kita nggak tahu ya Mbak Ariel Sengkuni itu siapa. Tapi coba sih Mbak Ageng ngomong begitu. RW-nya Mbak Ageng katain begitu, Pak RW ini kayak Ariel Sengkuni. Marah nggak beliau nanti gitu? Oh, Wah, asa. ya apa kamu? Kobongan jenggot Ya nanti. terbakar jenggotnya, bisa taringnya keluar. Orang kamu samakan dengan Aryo Sengkuni. Kan saya sudah bilang, Mbak. Yang namanya Fir'aun, Abu Jahal, Aryo Sengkuni, ya Mbak Haman. Iya, Mbak. Iya, iya. Termasuk apa, Mbak? Pengkhianatnya Tuhan Yesus itu Yudas. Itu ya, Mbak ya? Iya, iya. Ini kan orang-orang contoh jelek gitu loh, Mbak. Iya. Lah kok itu kamu labelkan ke orang itu, ya jelas orangnya marah loh. Gitu loh, Mbak. Terus ini yang kamu bilang sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang berbeda, yang harus dihormati dan juga harus dihargai. Loh, Iya. kamu ini sekolah kelas berapa? Kuliah di mana kamu kok ngomongmu kayak begitu? Itu loh. Ya apa? Gimana, Mbak? Kalau menurut Mbak Ageng gimana? Ya, begitulah karena mungkin ya minimnya pengetahuan dan wawasan, Pak De. Gitu ya. Iya. Ini yang ngomong orang pinter-pinter loh, Mbak. Semakara sudut pandang dan itu. Wong itu tadi loh buktinya. Ya sudut pandang gini lah. Ya apa sih? Ya terus kamu macang baliho, ya. Ya, Di Sumba orang banyak terus kamu Iya. bilang itu sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang berbeda. Suka-suka kamu melakukan itu begitu. Terus kita semua kamu suruh ngargai yang kayak gitu. Loh, mereka ini orang pinter, Mbak, bukan kurang wawasan. Ya, bukan mungkin sekolah ya. nggak tinggi. Pinternya juga pinter keblinger ini, Pak De. Mbak Ageng keliru. Ya, Gimana, Mbak Ageng Pak De? lupa. Ya ini loh, Mbak, orang kalau melakukan sesuatu berdasarkan ajaran iblis. Apa itu? Berdasarkan rasa seneng, rasa gak seneng, sama berdasarkan kepentingan. Ya begitu itu.
Iya, iya, iya. Bukan Iya. beliaunya ini orang bodoh, beliaunya ini orang pinter gitu loh. Mereka ini nggak ada yang songong, Mbak. Mereka ini sekolahnya tinggi-tinggi. Iya. Bahkan masih mau saya ulas lagi. Perkara Anas-Anas yang nggak percaya sama Malikinis terus dianggap bangsanya jin. Ya. Itu sekolahnya di kampungnya Nabi Muhammad, Mbak. Iya, iya. Kenapa Iya. kok ngomong kayak begitu? Kok kayak orang goblok begitu gitu. Ya karena beliaunya ini punya kepentingan, beliaunya ini punya rasa senang Iya, dan tidak iya. senang gitu loh. Ya apa gitu. Bukan mereka goblok, Mbak. Bukan goblok, tapi bodoh akhirnya. Ya itu tadi loh, Mbak. Makanya, Mbak, selama apa yang kamu lakukan itu tadi tidak menggunakan aksara ro itu tadi loh, Mbak. Iya. Ya, cinta kasih nurani itu tadi. Kamu ngomongnya berdasarkan aku nggak seneng. Aku seneng, aku duwe kepentingan. Sudah, kamu pasti jadi kayak orang keblinger. Meskipun kamu sekolah di antariksa sana. Loh bener itu. Iya, iya. Betul, Karena Dik. itu ajarannya iblis, Mbak. Iya. Kamu lakukan sesuatu kok dengan cara seperti itu. Kalau kamu sudah nggak seneng sama aku, sudahlah, nggak usah ngomong panjang-panjang. Sudut pandangmu, cara berpikirmu dan penafsiran kamu tentang aku mesti nggak ono sing beres. Betul, Mbak? Betul. Masih ingat ini? Trio kelinci atau trio kucing ini, Mbak. Yang ngata-ngatain yang Wildo terus, anak tiga ini. Iya, iya. Ada yang benar omongannya si Wildo itu di mata mereka bertiga. Ada Nggak yang benar? ada, karena Nggak ada yang nggak benar. sepaham. Bukan nggak sepaham karena trio wek-wek ini kan bangsanya orang yang nggak seneng dengan penampilannya si Wildo kan gitu, Mbak. Iya, iya. Itu loh, Mbak. Sudah, kalau begitu sudah kamu masih ngotot sudut pandang cara berpikir dan penafsiran. Wah, kamu minta alamat sama Mbak Ageng aja, telepon Mbak Ageng, alamatnya Pak De Agus di mana, tak wejangi sendiri masalah itu. Supaya kamu pokoknya nggak terlalu lama. Gitu loh. Wah, apa kamu ini? Wah. Gimana, Mbak? Gimana? Ya, Gimana? kalau menurut saya Apa yang saya ulasan ulas itu masuk akal nggak, Mbak? ya masuk akal Bisa sekali dinalar lah. nggak? Bisa sekali, Pak De. Nah, saya ngomongnya nggak berdasarkan kepentingan apa-apa, Mbak. Iya. Saya ngomongnya nggak berdasarkan rasa suka, nggak tidak suka. Saya ngomonginnya apa adanya. Betul. Memang letak makom dan duduknya itu di situ, nggak Iya. masalah, nggak masalah. Selama kamu itu bisa mendudukkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, kan gitu toh, Mbak. Iya. Lah kelepot. Nanti kalau kamu sudah ngomong nggak karu-karuan, kamu dihujat di ini terus kamu bilang aku bicaranya itu dalam keadaan nggak sadar. Memang kamu habis mendem. Saya lagi kesambet, kamu habis bakar menyan. Kok pakai kata kesambet? Kamu habis bakar menyan kah? Loh. Habis main jaran kepang. Apa kamu habis main jaran kepang? Loh, kamu ini ngomong apa gitu loh. Iya. Wah, kamu itu. Belajar lagi, Dek, belajar lagi ya. Kamu harus jadi orang yang cerdas ya. Yang cerdas selaras gitu loh, gitu. Hindari dulu itu. Kamu jangan ikuti tiga ini dulu, belajar di situ. Ya, kalau kamu mau jadi orang yang luar biasa itu hindari dulu tiga perkara ini. Jangan ada rasa senang, rasa nggak senang sama ada kepentingan. Selama kamu muter-muter di situ, kamu nggak mungkin jadi orang pinter, gitu loh. Iya. Omongan kamu mesti salah terus. Soalnya apa sih? Akal sehat kamu itu hilang. Iya toh, Mbak? Iya, iya. Loh, sesuatu itu loh, Mbak ya. Sudah nyata-nyata nggak bener itu loh, Mbak. Masih aja kamu lakukan gara-gara apa sih? Kamu seneng. Gitu loh. Padahal semua orang itu loh sampai geleng. Apa yang kamu lakukan? Nalarmu di mana? Tapi bagi kamu itu enjoy aja. Soalnya kamu seneng gitu loh, Mbak. Masih ingat ya, Mbak, contohnya, Mbak? Masih ingat ya, Mbak ya? Iya, iya. Nyembah Baleo. Iya, Nah, iya. itu sama teriak-teriak di Monas. Nah, itu kan perbuatan dan perilaku yang nggak bener gitu loh. Iya. Karena kamu seneng, akhirnya sudut pandang cara berpikir dan penafsiran kamu beda dengan saudara-saudaramu yang waras, yang nalarnya masih belum pedot. Iya. Kalau kalian kan otaknya sudah hilang, gitu loh. Makanya hal yang kayak begitu kamu pikir sudut pandang cara berpikir dan penafsiran yang benar, gitu loh, Mbak. Wah, ya apa kamu kok mau semat-sematan sama Pak Demo Agus? Ya putus kamu. Keluar, Mbak, sombong saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa Pak De, karena dari
luapan rasa Iya. hati. Saya itu memang seperti ini, Mbak. Kadang ngomong saya berapi-api kayak orang marah, padahal enggak, kepala saya dingin. Iya, Saya iya. itu, iya, wong saya itu loh bisa berubah-ubah, Mbak. Oh, Kadang iya, bisa iya. kayak antagonis, bisa lemah lembut, Iya, ya tahu lah. bisa humoris. Iya. Orang-orang sudah banyak yang Rekan-rekan tahu. kan juga pada Gitu. tahu semuanya sama Iya, jenengan, Pak D. iya. Iya. Iya, saudara di Paguyuban juga banyak yang tahu. Iya, tahu semua. Saudara-saudara di paguyuban sudah Ya, hafal. iya. Jangan, Mbak, sudah ya, Iya. Mas Dek, ya Mbak, ya siapa kalian saya aku nggak tahu ya. Iya, kalian belajar dari situ. Nggak masalah, kalian mau menerapkan sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran kalian yang kalian anggap itu yang terbaik, nggak masalah. Iya. Sepanjang itu tidak menimbulkan satu masalah, petaka huru hara. Jangan nyinggung-nyinggung ya. Sekarang contohnya gini, Mbak ya. Maaf ya, Mbak ya, kayak kemarin ini kan yang luar biasa biadabnya. Iya. Ada Injil, ini kan kitab sucinya saudara kita yang Kristiani ya, Mbak. Iya, Nasrani. Iya. Dia kentuti. Loh, kamu seperti ini bilang sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran. Kalau kamu boleh nganggap Injil ini kitab suci, terserah kamu. Kalau aku anggap ini kan kitab fiksi, kitab palsu, saya anggap ini novel. Ya biadab kamu. Bagi kamu mungkin itu bukan kitab suci karena kamu bukan beragama di situ. Tapi bagi saudara-saudara kamu, apa mereka nggak merasa kamu sakiti? Apa mereka nggak tersinggung kamu katain yang kayak begitu kitab sucinya kamu kentuti? Tak pikir kamu ini sudah bukan bangsa manusia. Mungkin ragamu tok yang manusia. Ya ini loh, Mbak. Ini loh yang dulu sama Mbak Ageng tak kasih tahu, ini loh Mbak yang disebut dengan wisi ekolo itu loh Mbak. Iya, Bukan betul. mindset ini Mbak, ini wisi ekolo. Wisi ekolo. Dengan berpedoman 3 ayat, sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran, kamu pikir ini bener gitu loh Mbak. Padahal ini loh kesesatan yang kamu jalankan gitu loh Mbak. Tapi Iya. Mbak Ageng anggap itu bener. Ya ini wisi ekolo Mbak. Kamu disuruh menganggap sesuatu yang tidak benar itu menjadi satu kebenaran. Nggak masalah kamu bilang kayak begitu. Ini bukan kitab suci saya. Iya bagi kamu lah, bagi saudaramu ya apa? Termasuk Romo Semar, kamu samakan dengan iblis. Loh kalau kamu nganggap Romo Semar itu cerita Mahabharata, cerita dari India, cerita nggak masuk akal, itu kan mulutmu. Coba kamu tanyakan sama saudara kamu yang di Saptadarmo. Kamu tanyakan sama saudara-saudaramu di Nusantara, khususnya orang-orang Jawa Tulen ya Mbak ya, Iya, yang masih betul. meyakini bahwa Romo Semar itu pamomongnya putra-putri tanah Jawa, gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Terus Mbak iblis no, betul Mbak. Betul. Dasarannya sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran yang berbeda. Terus Ya kamu- marah. Terus kamu nggak boleh orang marah sama kamu kalau omongan kamu kayak begitu. Wah, Kacau. ya kacau loh. Ya nggak bisa kamu kayak begitu. Ya contoh yang paling ringan itu tadi loh Mbak. Saya anak istri saya tadi loh masalah Iya. Kota Madiun. Betul. Itulah kamu belajar dari situ sudah. Kamu cari contoh-contoh yang lain tapi versinya seperti aku, anakku dan istriku tadi soal Kota Madiun. Nggak akan terjadi masalah. Kalau sudut pandang, cara berpikir dan penafsiran hidup kamu itu tadi kayak begitu. Ya. Tapi kalau sudah nggak kayak begitu ya apa Mbak? Ada Romo Semar kamu bilang kayak iblis, ada kepala negara kamu samakan dengan Fir'aun, iya Mbak. Iya. Terus ada orang kamu samakan dengan Aryo Sengkuni. Ada istrinya orang kamu samakan dengan istrinya Abu Lahab. Lah kalau orang Islam mesti ngerti loh Mbak. Iya, Istrinya iya. Abu Lahab itu kayak gimana? Iya. Ya jelas marah loh orangnya kamu begitukan. Iya. Iya, betul. Ayo Mbak coba. Mbak Ageng punya sanggahan apa? Mungkin Mbak Ageng mau jadi apa? Pendamping hukumnya anak-anak 16 ini. Lah wong saya Mau juga bela anak-anak 16 ini. mau menanyakan itu, juga mau masalah tanggapannya pada Agus gimana dengan komentator-komentator yang 16 ini tadi loh. Ya iya lucu toh. Kok kamu berbuat semau-maunya, kamu berbuat seenaknya, kamu nggak menghargai perasaan saudara kamu nggak menghargai perasaan orang lain. Terus kamu dasarkan kamu minta dihargai karena sudut pandang, cara berpikir dan perbedaan tafsir. Ya, apa kamu ini? Iya. Ya nggak bisa loh Bang. Iya, betul Pak D. Dibukukan kalau perlu itu Mbak. Iya, kirimkan sama anak 16 itu, mumpung anak itu belum kebacut jadi anak radikal gitu loh. Iya, betul.
Iya toh? Ya, biar mereka menjadi cerdas selaras. Iya, biar mereka jadi cerdas. Bahwa mereka harus bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Nggak boleh Mbak kita meletakkan sesuatu itu yang tidak pada tempatnya. Ya pasti timbul huru-hara sama petaka. Gitu loh Mbak. Iya. Ya apa? Ada lagi Mbak? Apa yang mau itu Mbak? Mbak akan Ya, sampaikan masalah untuk sudut pandang cara berpikir Sudut tadi. pandang ini sesuai dengan ke-16 komentator tadi, saya kira sudah cukup Pak D, dan mestinya mereka juga sudah Bisa memahami ya? lah. Iya. Iya, bisa Makanya mengerti. maksudnya kan gitu ya Mbak. Kamu Iya. nalaro dulu. Iya. Iya, letakkan dulu nalar kamu di depan. Jangan nalarmu diletakkan di belakang, terus pedoman kamu letakkan di depan, itu keliru, Dek. Iya. Iya. Pedoman itu letakkan di belakang, nalar kamu di depan. Bener tak? Aku punya sudut pandang kayak begini. Ini nggak apa-apa tak? Cara berpikirku kayak begitu. Nggak masalah tak? Aku punya tafsiran kayak begini. Harusnya gitu. Iya. Jangan nalar kamu di belakang, 3 ajaran setan ini kamu letakkan di depan. Akhirnya ngawur kamu. Serodok-serodok kayak celeng serengi. Iyalah kamu serodok itu tempe tahu. Kalau besi betonan nggak pecah sendiri kepalamu. Dimaki-maki Iya. orang satu Nusantara. Iya toh Mbak? Ya, betul. Loh iya. Ya jangan Iya. jangan kamu ngersu loh, jangan nyesel kamu. Kalau kamu dimaki-maki orang banyak karena sudut pandang cara berpikir dan penafsiran kamu yang nggak bener itu tadi, gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Iya. Iya, Ya. tuh jelas banget ya Mbak Jelas ya. banget lah. Kan gitu loh, anak-anak juga nggak paham loh. Ya, apa kamu itu kalau omongan gitu aja kalian nggak bisa menempatkan. Ya, Yes. Terima kasih Pak D atas tanggapan Pak D Agus tentang komentator-komentator yang agak Membicarakan nyeleneh kita ini tuh. tadi. Jelasnya apa soak itu Mbak? Iya, ya mungkin agak sedikit lah. Yes, terima kasih Pak D. Rahayu. Rayu, Mbak, rayu.